Teknik berzikir ini sudah lama diamalkan oleh para guru sufi, para waliullah, dan para ulama pewaris Nabi. Karena sangat halus dan tingginya ilmu zikir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Banyak orang muslim belum mengetahui amalan tertinggi ini. Selama ini mereka hanya mengerjakan hal-hal yang biasa dilakukan turun-temurun, namun melupakan inti daripada saripati Islam yang hakiki. Di dalam hadis yang tercatat pada kitab Sunan At-Tirmidzi, hadis ke-30, Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menjelaskan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda tentang golongan orang yang paling utama di sisi Allah. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, golongan siapakah yang paling utama di sisi Allah pada hari kiamat nanti? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawabnya, yaitu orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Mendengar hal itu, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an kembali bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan para pejuang di jalan Allah? Dan Rasulullah kemudian menjawab, meskipun dia berhasil menghujamkan pedangnya kepada orang-orang kafir dan musyrik sehingga mereka terluka dan berlumuran darah, tetap saja orang-orang yang berzikir kepada Allah lebih utama dari dirinya, yaitu para pejuang di jalan Allah. Selanjutnya pada hadis yang lainnya diperkuat lagi, yaitu dalam Sunan Ibnu Majah, Abu Ad-Darda radhiyallahu an, beliau menjelaskan keutamaan daripada zikir sebagaimana apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maukah aku beritahu kalian tentang suatu amal paling baik, paling suci di dalam pandangan Allah, dan paling tinggi tingkatannya? Bahkan amalan itu lebih baik daripada sedekah kalian yang berupa emas ataupun perak, dan lebih baik lagi daripada saat kalian bertemu dengan musuh hingga kemudian kalian memenggal kepala mereka, tentunya berjihad di jalan Allah. Para sahabat menjawab, tentu kami bersedia, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, amalan itu adalah zikir kepada Allah. Al-Hakim Abu Abdullah di dalam kitab Mustadrak, beliau mengatakan sanad hadis ini sahih. Ada banyak sekali bentuk zikir kepada Allah. Jadi bagaimana amalan yang dimaksud oleh Rasulullah tersebut? Sementara kita tahu bahwa semua orang tentu berzikir. Lalu zikir seperti apa yang Rasulullah maksudkan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus membaca hadis daripada Rasulullah yang lainnya. Tiada akan datang kiamat kecuali kalau di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang membaca Allah, Allah. Zikir Allah jelas dan tegas sebagai penangkal kiamat jagat ini. Hadis riwayat Muslim. Bahkan
Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat dan mentalkin kepada diri sahabat beliau Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis sahih, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda kepada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, "Hai Ali, pejamkan kedua matamu dan tempelkan sepasang bibirmu, serta lipatkan lidahmu pada langit-langit mulutmu dengan berzikir Allah, Allah, Allah di dalam latifah dari Lataif 7." Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Teknik berzikir seperti ini sudah lama diamalkan oleh para guru sufi, para waliullah, dan para ulama pewaris Nabi. Karena sangat halus dan tingginya ilmu zikir ini, sehingga tidak semua orang bisa mengamalkannya dengan sempurna, apalagi tanpa dibimbing oleh seorang mursyid hakikat. Zikir ini dilakukan di dalam kolbu. Coba perhatikan kembali pada hadis di awal video tadi. Rasulullah berkata, "Pejamkan matamu, tempelkan sepasang bibirmu, lipatkan lidahmu pada langit-langit mulutmu, lalu ucapkanlah Allah, Allah, Allah." Itu artinya bukan fisik kita yang berzikir, tetapi diri ruhaniah kita lah yang dituntut untuk berzikir. Tersambung, sehingga kita mematikan panca indera yang ada pada tubuh zahir kita ini pada saat berzikir. Dan ini tentunya memerlukan latihan khusus serta bimbingan langsung oleh seorang mursyid yang ahli di bidang ilmu hakikat. Berhubung yang berzikir adalah ruh kita, tentu saja gangguan gaib juga akan banyak muncul. Bisa jadi gangguan itu berupa jin yang berupa sangat jelek, atau jin yang mengaku waliullah, sehingga jika tidak dibimbing oleh seorang mursyid, bisa jadi kita akan disesatkan olehnya. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk melakukan zikir di dalam hati, sebagaimana firman-Nya, "Dan berzikirlah kepada Tuhanmu di dalam hatimu, nafsika," dengan merendahkan dirimu dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi maupun petang, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Pada riwayat yang lainnya disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Zikir diam, khafiyun khafi, 70 kali lebih utama daripada zikir yang terdengar oleh para malaikat pencatat amal kebaikan." Dengan bukti ini, ayat maupun hadis, tentunya kita sudah meyakini dengan benar bahwa betapa tingginya amalan zikir sir ini, amalan para waliullah, amalan para pembawa Islam di Nusantara, yang kini mulai disambarkan oleh musuh-musuh Islam, baik dari luar maupun dari dalam. Berdoalah, mudah-mudahan kita semuanya mendapat petunjuk dan menemukan seorang guru yang bisa membimbing kita secara lahir maupun batin dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.